السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati para asatid, para sesepuh, Bapak RT, Ta'mir Masjid Al-Huda, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati peristiwa yang sangat istimewa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa bertemunya seorang hamba dengan sang pencipta, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Harapan kita Pak, Bu, di dalam kumpulnya kita malam ini tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan Nabi Muhammad bangga dengan kita. Mudah-mudahan peringatan ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi kepada Nabi Muhammad. Adapun orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka para ulama berkomentar. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid dikatakan, orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini namanya peristiwa Isra, perjalanan bumi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama mengatakan, siapa orang yang mengingkari peristiwa Isra, maka sepakat mereka mengatakan murtad kafir. Adapun orang yang mengingkari, tidak percaya dengan peristiwa Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa menuju menembus 7 langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan tidak sampai kafir, cuma dihukumi fasik, ahli bid'ah. Kenapa Isra kok langsung dihukumi kafir? Karena langsung dinas oleh Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sudah dinas oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu, siapa orang yang mengingkari peristiwa Isra berarti mengingkari Al-Quran. Kalau orang mengingkari Al-Quran, tidak percaya dengan peristiwa Isra, maka hukumnya murtad kafir. Kemudian, kenapa sih ada peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Kenapa? Apa sebabnya kok Nabi Muhammad diajak bertemu dengan Allah? Ini para ulama mengatakan ada 2 definisi, ada 2 pengertian, ada 2 sebab. Kalau kita merujuk kepada kitab Nurul Bolam, sarah daripada Aqidatul Awam yang disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan iftakharatil ardu, karena bumi ini bangga-banggaan dengan langit. Ini pendapat yang tidak dipakai oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan yang penyebab kedua. Apa itu? Amul huzun. Sabab musabab daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu karena saat itu amul huzun, tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Karena di tahun itu Nabi Muhammad dirundung duka. Manusia yang mencintai Nabi Muhammad, manusia yang selalu membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, saat itu meninggal dalam waktu berdekatan. Siapa? Yang pertama, paman beliau, Abu Thalib. Ini paman yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad, paman yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Saat itu Pak, Bu, Nabi Muhammad itu sebelum dakwah terang-terangan, Nabi Muhammad sir. Nabi Muhammad mode senyap. Iya. Dakwahnya tidak terang-terangan. Kenapa? Masih belum menyusun kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah daripada Allah Ta'ala. Wa andir ashiratakal akrabin. Wahai Muhammad, beri peringatan keluarga dekatmu untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, beri peringatan kepada mereka, Allah akan menyediakan siksa yang sangat pedih. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah daripada Allah Ta'ala untuk mengumpulkan keluarganya, maka dikumpulkan paman-paman Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan di satu tempat, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada paman-pamannya, mengatakan, wahai paman-pamanku, saat ini aku dapat perintah daripada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dapat perintah untuk mengajak kalian menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad mengatakan misinya, yaitu mengajak paman-pamannya untuk masuk Islam, maka salah satu paman daripada Nabi Muhammad marah besar, dongkol. Siapa itu? Abu Lahab. Langsung berdiri menunjuk Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar kamu Muhammad, kurang ajar kamu Muhammad.
Berani-beraninya kamu mengumpulkan paman-pamanmu saat ini cuma karena ingin meninggalkan daripada penyembah berhala. Kamu ajak kita untuk menyembah Tuhanmu. Kurang ajar kamu Muhammad. Kemudian Abu Lahab punya misi. Apa itu? Untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sambil mengatakan, wahai saudara-saudaraku, ini keponakan, jangan sampai keluar rumah. Ini keponakan, saat ini kita bunuh. Lebih baik dibunuh keluarga sendiri daripada dibunuh orang lain. Kalau dibunuh orang lain, ini adalah satu kekurangan daripada suku Quraisy. Lebih baik dibunuh oleh keluarganya sendiri. Wow, Abu Lahab sudah dongkol, kepingin mata ini Nabi Muhammad nih. Kepingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad, berdiri kemudian deklarasi, Pak, menyatakan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, la amna'anna ma bakina. Abu Lahab, jangan coba-coba memegang Muhammad Rasulullah, jangan coba-coba mengganggu keponakanku Muhammad Rasulullah. Selama aku masih hidup, jangan ganggu Muhammad Rasulullah. Aku siap membela keponakanku Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Thalib sudah deklarasi siap membela menjadi backing Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy tidak ada yang berani kepada Nabi Muhammad, ketakutan. Kenapa? Langsung, Pak, Bu, dibackingi oleh Abu Thalib, pendekarnya orang Quraisy, pemimpinnya suku Quraisy, ketakutan, kebingungan. Nah, nih paman yang sangat mendukung Nabi Muhammad meninggal dunia. Meninggal, Nabi Muhammad bersedih, sayang Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Tidak lama kemudian setelah meninggalnya Abu Thalib, ada riwayat 5 hari setelah wafatnya Abu Thalib, ada riwayat 35 hari setelah wafatnya Abu Thalib, disusul meninggal juga istri tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Hababah Khadijatul Kubra, yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, yang beriman pertama kali dari kelompok perempuan, yaitu Hababah Khadijatul Kubra, meninggal juga. Tambah sedih Nabi Muhammad SAW. Coba Anda bayangkan, paman yang selalu membackingi Nabi Muhammad, paman yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad, meninggal dunia. Istri tercinta Nabi Muhammad meninggal dunia dalam waktu berdekatan. Nabi Muhammad bersedih, Nabi Muhammad dirundung duka. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Nabi Muhammad untuk bertemu di Sidratul Muntaha, tasliyatan lin Nabi, untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Coba Anda bayangkan, Nabi Musa, Pak, Bu, Nabi Musa itu kepingin bertemu dengan Allah Ta'ala, tapi tidak diperkenankan oleh Allah. Lantaroni, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku untuk di bumi, nanti di akhirat urusan lain lagi. Lantaroni, kalau di bumi kamu tidak bisa melihat, wahai Musa. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW tanpa meminta, tanpa memohon kepada Allah Ta'ala, langsung diundang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tashhadu dzatu lidzat, langsung zatnya Allah Ta'ala bertemu dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Nabi kita Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Pak, Bu, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya peristiwa yang Nabi alami di bumi, banyak kejadian-kejadian aneh yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berjalan dari kota Mekah menuju kota Palestina, itu banyak peristiwa-peristiwa aneh. Ini memang diperkenankan oleh Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih diantaranya ya, di antara peristiwa kejadian aneh yang dilihat dan ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perlu Anda ketahui, Pak, Bu, ini peristiwa bakal terjadi kepada umatnya, bakal terjadi. Di antaranya, di antara peristiwa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, summa ata ala rajulin qad jama'a husmata hatabin la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alaiha
Faqala ma hadha ya Jibril? Qala hadha ar-rajulu min ummatik takunu indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha wa yuridu an yatahammala 'alaiha. Ini peristiwa aneh. Nabi Muhammad ketika di tengah jalan menuju kota Palestina, ada satu keanehan. Ada seorang manusia membawa satu ikat daripada kayu, ditaruh di punggungnya. Kemudian sudah tidak mampu, dia tidak mampu untuk membawa daripada ikatan kayu tersebut. Cuma anehnya minta tambah. Ditambahi kayunya, tambah sempoyongan, bukan berhenti, minta tambah lagi, sampai merungkuk, minta tambah lagi. Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, siapa orang itu? Kok bodoh amat, sudah tidak mampu ngangkat kayu tapi minta tambah, siapa itu Jibril? Maka malaikat Jibril memberi informasi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah, itu adalah perumpamaan daripada umatmu mendapatkan amanat daripada rakyat, tidak mampu minta tambah lagi. Itu umatmu wahai Muhammad. Nabi SAW sudah memperingatkan kepada umatnya, innakum satahrisuna alal imarah fatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Wahai umatku, kalian bakal gontok-gontokan, kalian bakal ambisi jabatan, dan ketahuilah jabatanmu akan menyebabkan kamu menyesal nanti di akhirat. Wow, jangankan urusan wali kota, urusan RT ruwet, Pak. Pemilihan RT RW ruwet. Innakum satahrisuna alal imarah. Sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad, kalian bakal ambisi, kalian bakal gontok-gontokan untuk jabatan, dan jabatan itu akan membuat kamu menyesal nanti di akhirat. Kenapa? Banyak tuntutan. Jangankan urusan rakyat, urusan keluarga aja, Pak, Bu. Urusan keluarga. Nanti nih kita nih pemimpin rumah tangga nih, para lelaki nih, jangan enak-enakan Anda punya rakyat, siapa itu? Anak dan istri, dan mereka lah yang bakal jadi musuh utama bagi kalian. Nabi SAW bersabda, inna awwal ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladu fayukifuna baina yadayillahi ta'ala wa yakuluna ya rabbana khud bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma najhal wa kana yud'imunal haram wa nahnu la na'lamu dzalik. Ketahuilah Pak, kita yang jadi pemimpin rumah tangga, jangan enak-enakan Anda bakal tanggung jawab nanti di akhirat atas pemimpin Anda di dalam rumah tangga. Kepemimpinan Anda di dalam rumah tangga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menggambarkan nanti di hari kiamat, nanti ada seorang laki-laki ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lolos. Sudah banyak amal ibadahnya, lolos. Ketika mau masuk surga, ada seorang laki-laki menuntut, ya Allah, aku tuntut dia ya Allah, aku tuntut dia ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada orang yang penuntut, siapa engkau? Aku anak daripada orang tersebut. Ndak manggil ayah, ndak manggil bapak, sudah. Kenapa? Gregeten. Aku tuntut dia ya Allah, aku anak daripada dia. Memang benar dia itu takmir masjid, memang benar dia ahli ibadah, memang benar dia sholat berjamaah, memang benar dia ahli baca Quran. Tapi aku anaknya dibiarkan, dia sholat 5 waktu, aku tidak pernah diajak, aku tidak ngerti caranya wudhu, dibiarkan sama dia ya Allah. Bahkan aku bermaksiat difasilitasi oleh orang tuaku, dibelikan HP, rumah dipasang wifi, kemudian aku pacaran. Dari pacaran itu aku zina. Penyebabnya siapa? Itu orang tuaku ya Allah. Itu penyebabnya ya Allah. Aku masuk neraka gara-gara dia. Aku tuntut orang tuaku ya Allah. Dituntut Pak, dituntut Anda sama anak Anda. Yang Anda manjakan saat ini, itu musuh bebuyutannya Anda. Setelah itu ada seorang perempuan, ya Allah, aku tuntut dia juga ya Allah. Maka Allah mengatakan, siapa engkau hai perempuan? Aku istri daripada orang tersebut.
Memang benar dia ustadz, cuma aku dibiarkan keluar rumah, aku nonggo rasan-rasan dibiarkan, aku ndak pakai kerodong, buka aurat dibiarkan, aku pasang foto di Facebook dibiarkan. Itu penyebabnya ya Allah. Itu suamiku ya Allah, aku tuntut dia ya Allah. Masuk neraka berjamaah. Sebabnya apa? Pemimpin rumah tangga ndak becus ngurus rumah tangganya, membiarkan, memanjakan anak dan istrinya, tapi lupa tentang akhiratnya. Dia akan masuk surga, dia akan masuk neraka gara-gara tidak benar di dalam memanage rumah tangganya. Hati-hati Pak, ini urusan rumah tangga loh ya. Masih 2 orang yang nuntut, sudah geger Pak, lalek bojone loro, tambah ruwet jenengan. Lah kalau ngurus kota, ngurus provinsi, ngurus negara, terus yo opo nasibnya? Bagaimana nasib orang seperti itu? Karena itu Anda jangan ambisi jabatan, Anda jangan ambisi ketenaran, Anda bakal tanggung jawab nanti di akhirat. Berat Pak, ngurus rumah tangga aja berat, apalagi ngurus satu kota. Jangan sampai Anda ambisi jabatan, Anda bakal nyesel nanti di akhirat. Ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal terjadi semua Pak. Yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj bakal terjadi semua. Ini diantaranya. Kemudian diantaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan begini. Summa ata ala qaumin baina aydihim lahmun nadij fi qudurin walahmun akhar nayy khabith faj'alu ya'kuluna minan nayyil khabith wa yad'una an-nadij at-tayyib. Ini peristiwa aneh lagi. Setelah Nabi Muhammad melihat peristiwa seperti itu, diperintah berangkat oleh malaikat Jibril. Ayo berangkat lagi Muhammad, berangkat. Tengah jalan ngelihat kejadian lebih aneh lagi. Apa itu? Ada satu makanan yang sebelah kanan makanan nikmat-nikmat, ada sate, ada gulai, macam-macam sudah nikmat-nikmat. Yang sebelah kiri menjijikkan, nana, darah, macam-macam dah. Yang menjijikkan yang kiri. Anehnya, kelompok manusia itu lebih senang menyantap makanan-makanan yang menjijikkan. Makanan yang nikmat-nikmat ditinggalkan. Nabi Muhammad terheran-heran. Tanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Sebelah kanan ada makanan yang lezat, tidak disantap, yang menjijikkan, lebih lahap, diserbu seperti makan-makan yang nikmat. Siapa mereka Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, itu adalah umatmu wahai Muhammad yang mempunyai pasangan di rumahnya, yang halal bagi dia, yang nikmat bagi dia ditinggalkan. Lebih senang jajan. Istri suami yang nikmat, yang halal di dalam rumah dia tinggalkan. Lebih suka selingkuh dengan perempuan lain, lebih suka tidur dengan laki-laki lain. Itu umatmu wahai Muhammad. Yang nikmat-nikmat, yang halal ditinggalkan. Yang menjijikkan, wow diserbu. Yang menjijikkan, wow disenangi, digemari. Itu umatmu wahai Muhammad. Terjadi nggak zaman sekarang? Terjadi. Karena itu hati-hati. Wow bungkusnya tok apik Pak, pakai kerudung, koi ustazah, selingkuh. Ini umatmu Muhammad, ini umatmu. Ustadz, wow kayak paling warasatul anbiya sudah. Ternyata ya Allah, penjahat kelamin Pak. Ini terjadi Pak. Ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Mempunyai pasangan yang halal ditinggalkan, lebih memilih sesuatu yang menjijikkan. Itu yang jadi favorit daripada umatmu. Nih jenengan tak kasih gambaran nih. Kalau jenengan punya sendok khusus mulut jenengan, bersih ya, ada satu sendok khusus jenengan nih, setiap makan pasti masuk mulut jenengan, khusus buat Anda. Ini bersih nih, pasti enak nih. Kenapa? Nggak campur dengan virus-virus yang lainnya.
Tapi kalau seumpama ada satu sendok ya, ada satu sendok, saya masukkan ke mulutnya orang-orang semua nih, masuk satu-satu, kemudian jenengan yang terakhir, mau jenengan? Mau jilat? Gak mau. Kenapa? Jijik. Sudah masuk berapa mulut, kemudian masuk ke mulut jenengan. Jijik, Pak, jijik. Begitu juga perempuan pelacur, berapa banyak dia dikumpuli laki-laki. Anda ikut serta di situ. Menjijikkan. Padahal di rumah ada yang halal khusus untuk Anda. Kok tidak dinikmati? Kok lebih menikmati yang haram, yang menjijikkan? Tapi itulah tanda akhir zaman, dan apapun yang dilihat oleh Nabi Muhammad pasti terjadi kepada umatnya. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita bukan termasuk umat yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Menakutkan. Medeni, Pak. Lebih-lebih akhir zaman ya. Akhir zaman. Kalau dulu selingkuh itu masih jarang-jarang, zaman sekarang Masya Allah ada HP, tonggo mbek tonggo ijol-ijolan, Pak. Nggih. Ini akhir zaman. Ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Ini terjadi semua loh, Pak. Ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad bakal terjadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril, yuk Jibril, ayo Muhammad, ayo jalan-jalan, cepat, yang cepat. Wa ata ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahum bimaqaridha min hadid. Kullama quridat adat kama kanat la yafturu anhum. Ada lagi, Pak, kejadian aneh yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sekelompok manusia, lidahnya dijulurkan oleh Allah Ta'ala. Lidahnya menjulur panjang. Kemudian Allah sediakan makorid, mikrot, gunting dari api. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dipotong sendiri itu lidah. Jadi lidahnya menjulur panjang, dipotong, potong sampai habis, dijulurkan lagi oleh Allah Ta'ala, potong sampai habis. Nabi Muhammad ngelihat menjijikkan, kok bisa lidah memanjang kemudian dipotong sendiri? Man haula ya Jibril? Siapa itu Jibril? Siapa itu? Kok aneh? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, haula khutabaul fitnah min ummatik. Itu adalah ulama-ulama yang fitnah di dalam umatmu. Ulama-ulama usu, ulama-ulama preman. Ulama preman, Pak. Artinya bukan semua ulama bisa jadi panutan. Bukan semua ulama warasatul anbiya. Ulama yang dikatakan warasatul anbiya, ulama yang bisa kita menjadikan pegangan hidup adalah ulama yang khasyah, ulama yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Ulama yang jelek, ulama preman, ulama yang menggunakan ilmunya untuk meraup harta, ulama yang membela pejabat yang salah. Ini di dalam kitab Dardil Mi'rad dijelaskan. Apa sih yang dimaksud daripada ulamaul fitnah, khutabaul fitnah? Ulama yang bisa menimbulkan fitnah, ulama yang bisa menimbulkan kegaduhan di antara umat Nabi Muhammad, yaitu ulama yang selalu membela pejabat yang salah. Ini nanti di akhirat disediakan sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Berupa lidahnya dijulurkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk digunting sendiri. Gunting dewe itu rasakno itu. Anda hidup nih, Pak, dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala berupa ilmu. Ilmu itu termasuk rezeki daripada Allah. Jangan gunakan ilmu Anda untuk menjaring daripada harta. Jangan gunakan ilmu untuk meraup harta. Jangan mencari kehidupan di dalam agama. Ojo. Kalaupun Anda dikasih sangu, monggo terima. Cuma ojo narif. Ketika Anda dikasih amplop, dikasih sangu, monggo terima. Cuma jangan Anda tarif. Jangan sampai Anda jual beli agama. Gimana caranya yang haram tadi halal,
Tujuannya apa? Biar aku diakui sebagai ulama, biar aku mendapatkan jabatan, biar aku populer, biar aku biar. Ini yang bahaya. Ini ulama usuk. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, nggih. Akhir zaman ini kita ini kebingungan, Pak. Kita ini kebingungan. Mana sih ulama yang benar-benar itu mana? Kita ketakutan, bingung, Pak. Yang dulu kita pegang, lo kok ngeletek kayak gini? Yang dulu kita idolakan, melenceng. Bingung ya zaman sekarang? Bingung, cari panutan nih bingung. Nih, kita balik maneng dah. Ini Isra Mi'raj, kita diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan bakal terjadi di akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi Muhammad, Pak, nyampe di Masjidil Aqsa. Nyampe Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad di situ ditemui oleh semua nabi. Semua nabi, semua rasul bertemu dengan Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Jumlah nabi itu, Pak, 124.000 nabi. Kalau rasul 313. Yang wajib kita ketahui hanya 25 rasul. Nabi sinten berapa? Nabi berapa? 124.000. Itu nabi. Rasul 313. Yang wajib kita ketahui berapa? 25. Ini semua kumpul di Masjidil Aqsa untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad turun dari Buraq, kemudian masuk ke Masjidil Aqsa, malaikat Jibril azan qomat. Azan qomat malaikat Jibril. Setelah azan dan qomat, tinggal apa ini, Pak? Sholat. Ketika mau sholat, ya perlu imam, perlu pemimpin. Siapa yang mau jadi pemimpin? Siapa mau jadi imam? Kebingungan. Kenapa? Karena semua para nabi, semua para rasul bingung siapa yang mau maju. Maka malaikat Jibril memegang tangan suci, tangan mulia Nabi Muhammad SAW, dipegang kemudian diajukan ke mihrab. Disinilah Nabi Muhammad mendapatkan titel terbaru. Apa itu? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para rasul, pemimpin para nabi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad menjabat jadi imam dan yang menjadi makmum adalah para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad dapat titel Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Walhasil Nabi Muhammad naik tembus 7 langit. Kemudian Nabi Muhammad sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diajak keliling. Nabi Muhammad diajak keliling oleh malaikat Jibril masuk surga, kemudian masuk neraka Nabi Muhammad. Nah, ketika di dalam neraka Nabi Muhammad takut ada salah satu daripada umatnya masuk neraka. Penasaran Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Sifli an-nara." Wahai Jibril, tolong terangkan kepadaku ini neraka ada berapa lapis? Maka Nabi Muhammad dijelaskan oleh malaikat Jibril, ini ada 7 lapis wahai Rasulullah. Ada 7 lapis, yang paling bawah itu neraka Sakor. Siapa penghuninya? Penghuninya Fir'aun, Namrud, CS, mlebu kabeh. Masuk semua. Diterangkan dengan detail oleh malaikat Jibril sampai langit ke-6, berhenti malaikat Jibril. Maka ditagih oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Jibril, jenengan kan ngomong, jenengan kan ngatakan kalau ada 7 lapis, masih 6 lapis wahai Jibril, tinggal 1 yang paling atas, apa nama nerakanya dan siapa penghuninya. Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, apakah engkau sanggup untuk mendengarkan siapa penghuni daripada neraka tersebut? Nabi Muhammad menjawab, "Naam, aku siap wahai Jibril, aku siap." Wahai Rasulullah, itu yang paling atas nama nerakanya neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu VVIP-nya neraka. Ini azab yang paling ringan di dalam neraka, namanya neraka Jahannam. Para ulama mengatakan di dalam neraka Jahannam
Allah sediakan satu bentuk siksa. Apa itu? Allah sediakan sendal daripada api. Penduduk neraka jahanam tersebut diperintahkan untuk memakai oleh Allah Ta'ala. Ketika kaki kanan masuk, kepala meletus. Itu adab yang paling ringan. Kaki kanan masuk, kepala meletus. Ini adab yang paling ringan. Maka Nabi Muhammad bertanya-tanya, siapa penghuninya Jibril? Umatmu yang meninggal dalam keadaan membawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad mendengar ada umatnya yang masuk neraka, Nabi Muhammad tidak sanggup, Pak. Nabi Muhammad pingsan. Nabi Muhammad tidak mau ada umatnya yang masuk neraka. Ketika siuman sadar daripada pingsannya, Nabi Muhammad masih bertanya-tanya, ayadkhulun nar ahadun min ummati? Wahai Jibril, apakah benar ada umatku yang masuk neraka? Tidak percaya Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, saking rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya, sampai-sampai Pak Bu, nasib kita sampai akhirat dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai umatnya masuk neraka. Tinggal kita memikirkan hati Nabi Muhammad. Bagaimana caranya hati Nabi Muhammad bangga dengan perbuatan kita, dan bagaimana caranya Nabi Muhammad cinta kepada kita. Itu PR kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah memikirkan nasib kita sampai akhirat. Tinggal kita memikirkan hati Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi Muhammad kecewa melihat umatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, cerita Isra Mi'raj panjang lebar. Nggih. Intinya Isra Mi'raj niki Pak Bu adalah ulang tahunnya sholat 5 waktu. Iya, ulang tahunnya sholat 5 waktu ini Isra Mi'raj. Anda perlu paham Pak Bu, sholat ini adalah tiang agama. Nggih. Sholat ini adalah tolak ukur kebahagiaan kita dunia akhirat, tergantung bagaimana cara kita menjaga sholat. Anda kepingin bahagia dunia akhirat, jaga sholat 5 waktu. Anda kepingin senang dunia akhirat, jaga sholat 5 waktu. Tolak ukur. Nih lihat, coba jenengan bayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Nabi Muhammad untuk haji itu melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Nabi Muhammad untuk berpuasa Ramadan itu melalui malaikat Jibril. Tapi berbeda dengan kewajiban sholat. Ketika Allah akan memberi kewajiban sholat kepada umat Nabi Muhammad, maka disinilah malaikat Jibril tidak diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Nabi Muhammad diundang oleh Allah Ta'ala dan diberi kewajiban sholat 5 waktu. Artinya sholat 5 waktu adalah tiang agama. Sholat 5 waktu adalah pondasi agama. Sholat 5 waktu adalah tolak ukur kebahagiaan kita dunia akhirat. Nabi SAW bersabda, as-salatu minad din bimanzilati ra'si minal jasad, fakama la hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la salatalah. Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana posisi sholat, kedudukan sholat di dalam agama. Kedudukannya bagaimana? Seperti kedudukan kepala di antara anggota tubuh kita. Sebagaimana orang tidak ada kepala, tidak ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga tidak diakui sebagai Islam tanpa sholat. Manusia tanpa tangan, tidak punya tangan, masih bisa hidup. Manusia tidak punya kaki, masih bisa hidup. Manusia tidak punya kepala, tidak mungkin hidup. Begitu juga umat Nabi Muhammad yang ngaku Islam, yang ngaku iman, kalau dia tidak mengeluarkan zakat masih dikatakan Islam. Kenapa? Mungkin tidak mampu untuk mengeluarkan zakat. Nabi Muhammad mengatakan kedudukan seperti kepala ini sholat. Orang Islam tidak melakukan haji masih dikatakan Islam. Kenapa? Karena mungkin dia tidak mampu. Kalau ada orang Islam tidak puasa Ramadan masih dikatakan Islam. Mungkin dia ketika Ramadan sakit, tidak wajib untuk puasa Ramadan.
Tapi kalau Anda ngaku Islam, ngaku iman, tidak melakukan sholat 5 waktu, maka di sini keimanan Anda, keislaman Anda diragukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondasi sholat ini tiang agama. Perbedaan kita dengan orang lain, agama lain cuma sholat. Mereka tidak punya sholat 5 waktu. Anda mau bangga apa? Puasa. Puasanya orang Islam ini masih enteng, Mbak, enteng. Itu pun tidak 24 jam. Anda masih dibuka dengan sahur, ditutup dengan buka. Itu pun Anda boleh aktivitas. Tuh lihat, kalau sudah nyepi, orang-orang Hindu, iya, kalau sudah puasa, 24 jam puasa. Tidak boleh aktivitas, tidak boleh ada suara, tidak boleh ada lampu. Coba, kalau dibandingkan puasa kita dengan puasa mereka, lebih hebat mereka. Mau bangga apa Anda? Haji, umroh. Tidak nunggu Anda, Pak, Bu. Untuk zaman sekarang koruptor berangkat haji, bandar togel umroh, Pak. Mau bangga apa Anda zaman sekarang? Yang kita banggakan cuma satu, sholat. Agama lain tidak punya sholat 5 waktu. Orang munafik tidak bisa sholat 5 waktu. Yang bisa melakukan sholat 5 waktu, yang bisa kita banggakan adalah sholat 5 waktu. Karena itu hati-hati. Ini adalah tonggak agama. Ini adalah barometer, tolak ukur. Anda kepingin selamat dunia akhirat, jaga sholat 5 waktu. Jaga, Pak, jaga. Nih terakhir nih, sebagai penutup nih. Kita nih Pak, Bu, kan bakal mati ya, bakal mati. Dan kita yakin nanti di akhirat kita bakal dihisab oleh Allah Ta'ala. Satu persatu bakal menghadap Allah dan bertanggung jawab atas perilaku kita di atas dunia, itu pasti. Kemudian andalan kita adalah syafaat Nabi Muhammad. Ini andalan kita. Kalau kita mau mengandalkan agama, kalau kita mau mengandalkan ibadah kita, tidak layak kita masuk surga, tidak layak. Anda mau mengandalkan apa? Mau mengandalkan sedekah, campur-campur yang haram? Anda mau mengandalkan apa? Mengandalkan apa Anda? Sholat, bobrok. Mengandalkan apa? Tonggo, Pak. Ini masjid, sebelah ini rumah muslim, dengar adzan, ya tidak sholat. Apa yang Anda andalkan sekarang? Yang Anda andalkan apa? Cuma satu andalan kita nanti di akhirat, syafaat Nabi Muhammad. Ini andalan kita. Loh, kalau kepingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ada syaratnya. Apa? Jaga sholat 5 waktu. Malaikat Jibril itu Pak pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil memberi informasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, tarikus salah ma lahu nasibun fi hududik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Wahai Rasulullah, siapa orang daripada umatmu yang berani meninggalkan kewajiban sholat dengan macam-macam alasan, dia tidak akan mendapatkan bagian-bagianmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, walaupun Anda sedekah miliaran. Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau Anda hidup tanpa rahmatnya Allah Ta'ala, saya jamin Anda bakal sumpek, bakal galau menghadapi kehidupan di atas dunia. Sumpek Pak. Walaupun Anda miliarder, walaupun Anda triliuner, kalau Anda tidak sholat 5 waktu, saya jamin bakal ruwet urip jenengan, bakal ribet hidup Anda. Jaga sholat. Wala fi syafa'atik, kata malaikat Jibril, engkau wahai Rasulullah tidak diperkenankan, tidak diberi izin oleh Allah Ta'ala memberi syafaat, menolong umatmu yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Wala huwa min ummatik, bahkan Allah tidak segan-segan wahai Rasulullah, Allah akan mengeluarkan umatmu yang berani meninggalkan kewajiban sholat, Allah keluarkan daripada golongan umatmu. Kalau Anda sudah tidak diakui lagi sebagai umat Nabi Muhammad,
terus Anda minta tolong siapa lagi? Satu-satunya makhluk Pak, Bu, yang bisa menolong kita di hadapan Allah Nabi Muhammad.